Hai, di video kali ini kita akan menjelaskan mengenai pengolahan sampah. Yuk disimak sama-sama. Ayo kita masak. Aku bawain sayuran nih. Yuk. Ini dipotongin. Iya. Semuanya masukin ke sini ya. Nanti sampahnya buang ke sini aja ya. Ini mah udah layu. Tidak. Sampah anorganik sama organik jangan disatuin. Sampah organik ini bisa kita masukin ke losida loh. Oh iya. Iya. Ajarin dong. Ayo. Yuk. Adapun cara membuat losida yang pertama yaitu beri lubang pada bagian bawah sejauh 30 cm dengan menggunakan bor besi dan jangan lupa untuk memberi jarak antar lubang. Yang kedua, buat lubang sedalam 30 cm untuk mengubur bagian peralon yang sudah dilubangi tadi. Dan yang ketiga, kubur peralon. Yang keempat, masukkan limbah sisa rumah tangga dari peralon bagian atas. Lalu yang terakhir, beri air bekas mencuci beras dan air larutan gula untuk mempercepat pembusukan. Jumlah larutan gula dan air bekas mencuci beras menyesuaikan dengan kebutuhan. Berdasarkan berita yang dimuat oleh kompas.com pada 17 Mei 2022, kapasitas dari lahan sel exiting yang tersedia di TPA Piungan setelah dilakukan optimalisasi tidak bisa menampung sampah hingga akhir tahun 2022. Hal ini dikarenakan jumlah timbulan sampah yang masuk semakin meningkat. Setiap harinya, TPA Piungan menerima setidaknya 700 ton sampah dari Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Maka dari itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih meluncurkan gerakan Bantul Bersih Bersama 2025 atau Bantul Bersama. Beliau mengatakan setidaknya ia berharap masyarakat dapat memilah sampah organik dan anorganik karena selama ini sampah rumah tangga masih tercampur. Selanjutnya, hasil pemilahan sampah tadi dapat ditindaklanjuti dengan cara reuse, reduce, dan recycle atau 3R. Selanjutnya, sampah organik. Sampah organik adalah sampah atau limbah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam, seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai macam hasil olahannya yang kemudian dibuang dan dapat terurai secara alami oleh bakteri tanpa perlu tambahan bahan kimia. Namun, apabila sampah ini dibiarkan menggunung, tentu akan menghasilkan bau yang tidak sedap dan mengganggu pandangan mata. Maka dari itu, kita dapat mengolah limbah organik ini menjadi hal-hal yang berguna, seperti misalnya POC atau pupuk organik cair. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat POC ini dapat kita temui di sekitar kita, yaitu ember dengan tutup dan sisa buah-buahan. Cara membuatnya yaitu isilah ember dengan air setengahnya, kemudian masukkan sisa buah atau kulit buah, lalu tambahkan larutan gula merah sesuai dengan besar ember. Kemudian tutup rapat ember tadi, dan simpanlah selama 2 pekan. Setelah 2 minggu, pupuk dapat kita panen dan gunakan untuk menyiram tanaman. Sebelum lebih lanjut, yuk kita kenalan dengan jenis-jenis sampah dulu. Yang pertama, sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambahan atau sumber daya alam, dan tidak dapat diuraikan oleh alam secara cepat. Contohnya, botol plastik, tas plastik, kaleng, aluminium, kertas, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, sampah organik. Sampah organik adalah sampah atau limbah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam, seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai macam hasil olahannya yang kemudian dibuang dan dapat terurai secara alami oleh bakteri tanpa perlu tambahan bahan kimia. Gimana nih setelah menyimak video tadi? Teman-teman sudah dapat inspirasi untuk mengolah sampah yang ada di sekitar menjadi barang yang lebih bermanfaat belum? Jika sudah, jangan lupa ya untuk selalu memilah sampah agar kemudian mudah kita olah menjadi barang yang lebih bermanfaat.